hari ini dan seterusnya saudara punya penolong yang luar biasa. Ya, penolong yang tidak pernah meninggalkan kita, penolong yang tidak pernah bosan untuk menolong kita. Amin. Saudara, seringkali kalau kita disuruh menolong orang itu bisa jadi bosan. Tetapi Allah yang kita punya adalah Allah yang selalu mengedukasi di dalam setiap pertolongannya. Sehingga kita boleh mengenal Tuhan, bahwa kita akan hidup baik di hadapannya. Nah, saudara, itulah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Mari kita sama-sama belajar, buka Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, berarti penolong itu, Roh Kudus itu akan tinggal dalam hidup kita dan menyertai kita selama-lamanya. Bukan sesaat, bukan semusim, tetapi betul-betul Dia akan menyertai kehidupan kita. Suka atau tidak suka, hidup itu tak jauh dan tak luput dari tantangan, permasalahan. Itu pasti ada dalam kehidupan kita. Ya, cuman seringkali persoalan-persoalan itu menjadi rumit dan ada kalanya kesulitan itu sepertinya tidak mau pergi dari hidup kita. Kadangkala Tuhan itu tidak mencabut pergumulan kita, tidak mencabut beban kita, tapi Tuhan memberikan kekuatan supaya kita bisa melewati dan keluar sebagai pemenang. Tapi kita bersyukur hari ini kita punya penolong yang setia, yang selalu akan menolong kita walaupun itu berkali-kali. Hari ini saudara, dunia tidak sedang baik-baik saja. Bukan hanya Indonesia, dunia sudah sedang tidak baik-baik saja. Perekonomian bisa hari ini bisa berubah. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan pasti tetap terpelihara di dalam nama. Kita sudah punya pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sekarang goal kita di sini di dunia itu harus ngapain ya? Kita punya tujuan, kita punya fokus. Dan seringkali anak-anak Tuhan itu kehilangan goalnya. Dia hanya melihat persoalan dalam hidup kita. Tetapi goal kita adalah untuk menjalani dan melewati semua tantangan hidup dan keluar sebagai pemenang. Saya percaya hidup itu memang tidak mudah. Kalau hidup mudah itu mungkin saudara akan bosan. Hidupnya nggak ada rintangan, datar-datar aja. Saudara akan bosan. Kita kadang-kala tidak bisa melewati seperti itu sendiri. Kita punya penolong yang luar biasa. Ketika datang keadaan-keadaan seperti itu, mari kita tetap berdoa dan tetap cari penolong kita. Jangan tinggalkan penolong setia kita. Amin. Maka kita akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Nah, jadi goal saudara dan saya adalah melewati setiap tantangan hidup di dunia ini. Tetaplah hidup benar. Amin. Dan keluarlah jadi pemenang. Dan hari ini kenapa saya katakan saudara punya kesanggupan untuk jadi pemenang? Karena Roh Kristus yang sudah membawa dia menang di atas kayu salib, dia berikan buat saudara dan saya. Amin. Roh Kristus yang penuh kemenangan, Roh Kristus yang penuh kekuatan diberikan kepada saudara dan saya karena dia tahu kita akan melewati kehidupan yang sangat berat di dunia ini. Tapi hari ini percayalah, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah-masalah seperti ini, kita tidak perlu kecil hati. Tapi Tuhan mengatakan, tetaplah percaya, sebab penolong kita itu setia dan dapat diandalkan. Manusia kan juga punya rencana, kan saudara. Seringkali kalau kita punya rencana, kita selalu berencana, kita seringkali melupakan Tuhan. Tapi saya mau ngomong sama saudara, saya seringkali mengatakan dari diri saya, Tuhan bukan rencana saya, tetapi rencanamu yang ditaruh di dalam hati saya, sehingga saya akan melaksanakan rencana Tuhan. Saudara, itu cara kita bersinergi. Kita melihat Tuhan katakan, percaya saja. Pernahkah saudara berpikir mengapa Yeriko roboh? Mungkin kita berpikir, mosok ya, apalagi kita sekolah minggu, mosok Yeriko itu benteng, mosok roboh sama orang Israel yang berbaris kemudian bersorak.
Kita mulai berpikir, tapi kenapa Tuhan melakukan itu? Tuhan ingin membawa bangsa Israel ketika mereka memasuki pertama ke negeri Kanaan yang dijanjikan. Mereka mengalami berbagai masalah yang berat. Mereka rasanya sudah hampir patah semangat. Oleh sebab itu, Allah itu yang mulai mengatakan dalam hidupnya kepada mereka, tetaplah percaya, aku akan berperang bagimu. Dan Yeriko roboh. Bukan oleh kekuatan manusia. Tapi kita bisa melihat Allah ingin memperkenalkan penolong di dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan mengembangkan kekuatan dan kesanggupan kita itu untuk bersinergi dengan Dia. Tuhan memakai banyak proses supaya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang kuat melewati banyak tempaan di dalam penderitaan hidup. Salah satunya supaya kita menjadi kuat. Berita baiknya bagi kita di tengah-tengah goncangan yang menakutkan dan yang menghancurkan harapan, tetapi ada damai karena kita punya penolong yang setia dan dapat diandalkan. Jadi kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan, itu Tuhan punya alasan untuk tetap memberkati saudara. Kita seringkali salah paham ya dengan Tuhan itu. Seolah-olah itu Tuhan itu sangat kejam. Tuhan itu begitu luar biasa seperti itu. Tapi ternyata hatinya lembut dan penuh kasih. Jadi saya melihat hati Allah itu satu sisi penuh pengampunan, satu sisi Dia tegas. Jadi saudara jangan terlalu menyalahkan masalah. Kadang-kadang di balik masalah yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingin mendorong kita. Rencananya kita tidak pernah tahu. Amin. Jangan pernah pesimis melewati hidup ini. Kita tetap keluar sebagai pemenang. Carilah Tuhan itu. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua yang kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan